Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang dibahas kali ini adalah mengenai materi gambar garis khususnya untuk grafik trigonometri, di mana di sini akan dibahas mengenai step-step cara menggambar gitu ya. Step-step cara menggambar grafik trigonometri dari fungsi ke gambar maupun dari gambar ke fungsi. Dimulai dari fungsi gambar dulu. Mungkin contohnya akan Bapak tuliskan terlebih dahulu di sini contoh soalnya begitu ya. Contohnya itu misalkan gambarlah gitu ya. Gambarlah atau gambarkan fungsi trigonometri fx atau y sama dengan 4 sin 3x min 60 derajat ditambah 7. Nah, 4 sin 3x min 60 tambah 7 itu gambarnya seperti apa? Jadi, supaya nanti tidak bingung gambarnya seperti apa gitu ya dari fungsi yang sedia. Jadi step-stepnya itu lebih baik pertama kalian gambarkan dulu fungsi basic awalnya. Dimana yang di sini diambil fungsi basic awalnya itu adalah 4 atau Y sama dengan 4 sin 3X. Nah, harus tahu gambar 4 sin 3X lebih dahulu. Nah, dimana di sini kenapa 3X? Karena di soalnya ya. Soalnya dia di sini B-nya 3 ya. Nah, nanti dari sini diambil fungsi dasarnya dulu di soal yaitu Y sama dengan 4 sin 3X. Seperti biasa nantinya kita akan mencari yang namanya periode terlebih dahulu begitu ya. Periodenya di sini rumusnya kalau sin 2pi per B. B-nya itu 3 berarti 2pi per 3 itu nilainya sama dengan 120 derajat. Jadi satu periode dari puncak lembahnya ya. Satu puncak satu lembahnya itu adalah 120 derajat gitu. Terus habis itu kita menentukan amplitudonya juga ya. Amplitudo yang rumusnya adalah mutlak A. A-nya di sini adalah 4 berarti mutlak 4 yaitu sama dengan 4. Lalu selanjutnya nanti menentukan yang namanya titik maksimum dan minimum. Sekali lagi, ini nantinya buat tentuin puncak lembah satu titiknya saja ya. Jadi nggak usah banyak-banyak titiknya, satu saja, baik maksimum atau minimum. Nah, untuk titik itu kan ada X dan Y gitu ya. Isinya ada X, ada Y yang pasti gitu ya. Nah, di mana di sini kita nyari Y dulu. Ya, Y itu kan nilai ya. Nah, nilai maksimum itu sudah ada rumusannya, yaitu sama dengan mutlak A tambah D. Nah, di sini kita D-nya kan 0 ya, karena kita awalnya gambar fungsi basic dulu. Jadi ini belakangan nanti tujuhnya gitu ya. Jadi di sini D-nya 0, hanya 4, berarti 4 ya. Sedangkan untuk X-nya gitu ya, atau absisnya gitu ya, absisnya untuk si X, dia akan maksimum ketika sin 3X-nya itu nilai 1. Kenapa sin paling gede itu 1? Karena di sini di interval sin gitu ya, nilai sin itu yang terbesar kalau kita cek seluruh nilai alfanya itu 1 paling besar ya. Dan yang paling kecil min 1. Jadi kita ambil 1. Ditambah lagi A-nya di sini positif nilainya di awal. Ya, jadi A-nya di sini positif, A-nya yaitu 4. Makanya di sini karena A-nya positif gitu ya, A-nya positif berarti dia maksimum 1 gitu ya untuk sinnya. Nah, nanti tinggal cari X-nya berapa gitu ya supaya 1. Ini pakai persamaan trigono yang sudah diajarkan sebelumnya gitu ya. Nah, tapi ini nggak usah pakai plus kali 360, nggak usah karena kita hanya butuh 1 saja ya untuk X-nya. Nah, di sini sin yang 1 itu 90 derajat. Berarti nanti X-nya yang menyebabkan dia maksimum adalah 30 derajat. Nah, sehingga di sini titik maksimumnya adalah 30 derajat, tadi nilainya 4 ya. Nah, seperti itu. Dan titik minimum sama juga gitu ya caranya. Titik minimum
juga sama caranya gitu ya. Yaitu pertama tetap tadi kita cari nilainya dulu, nilai minimum yang rumusnya itu adalah min mutlak A tambah D. Berarti minus mutlak A. Mutlak A itu tadi 4 ya. Berarti min 4 tambah 0 gitu ya. Berarti minus 4. Sedangkan untuk akan maksimumnya gitu ya. Akan minimum maksudnya. Dia akan minimum ketika nilai sin-nya adalah min 1. Gitu ya. Yang diambil yang paling kecil sin-nya. Nah, untuk sin yang nilainya min 1 itu adalah 270 derajat. Berarti nilai X-nya adalah 270 kali 3, 90 derajat. Maka yang menyebabkan dia minimum nanti berada di titik 90 derajat, minus 4. Nah, 2 saja cukup titiknya. Nah, informasi ini sekaligus sudah bisa kita gambarkan gambar Y sama dengan 4 sin 3X seperti apa gambarnya gitu ya. Nah, ini kita gambarkan dulu. Sekali lagi kita mulai dari 0 ini ya. Satu periodenya 120 derajat. Ya, satu puncak dan satu lembahnya. Lalu selanjutnya kita gambarkan dulu titik 30 derajat, 4-nya, 4 di sini ya, misalkan. 30-nya misalkan di sini. Ini titik maksimumnya. Minimumnya di 90, min 4 gitu ya. Kita gambarkan juga titiknya. 90, min 4. Nah, nanti startnya dari sini. Karena kalau sin itu kan dari 0 ya, mulainya ya. 4 sin 3X. Berarti nanti seperti ini gambarnya. Jadi puncak dulu, gitu ya. Nanti puncak baru ke lembah. Nah, iya, sip. Berakhir di 120. Gitu. Nah, ini adalah gambar umum dari Y sama dengan 4 sin 3X. Satu puncak dan satu lembah. Itu saja untuk langkah pertamanya. Nah, nanti setelah kita gambar fungsi umumnya seperti ini, ya, untuk penentuan selanjutnya mengenai, nah ini kan tadi kan belum dikeluarin tiganya ya. Nah ini biasa keluarkan dulu gitu ya, karena kita akan tahu nantinya pergeserannya berapa. Nanti buat gambar selanjutnya kalian cukup menggeser-geser saja gitu ya. Nah ini kan nanti kalau tiganya dikeluarkan jadi 3 gitu ya. Tiganya dikeluarkan dalam kurung, sisanya 20 derajat di dalam ya. Nah ini menandakan bahwa grafiknya nanti akan bergeser ke kanan. Jadi kalau min gitu ya, X min alpha gitu ya, ini akan bergeser ke kanan gesernya. Ke kanan sejauh alpha, sejauh 20 derajat. Berarti di sini yang tadinya awal di 0 gitu ya, 0 itu bergeser menjadi 20 derajat startnya. Jadi bukan dari 0 lagi. Pas kita gambar ulang, dia startnya dari 20 derajat. Bergeser ke kanan karena minus dalam kurungnya. Jadi kalau kita gambarkan lagi, gambarnya akan seperti ini. Coba kita gambarkan lagi grafiknya. Ya, ini kita hapus dulu kali ya karena nggak muat. Nah, nanti grafiknya seperti ini. Setelah digeser ke kanan sejauh 20 derajat. Nah, di gambarnya seperti ini. 20 misalkan di sini ya 20-nya. Nah, akan di sini startnya. Otomatis tadi yang titik maksimum 30 derajat juga bergeser. 20 derajat menjadi nambah 20. Berarti 30 tambah 20 menjadi 50. Nah, gitu. Nah, ini 50,4 berarti ya sudah berubah karena bergeser 20 derajat ke kanan. Dan tadi pun juga sama untuk periodenya pun juga berubah. Bukan 120 lagi yang paling ujung tapi tambah 20 jadi 140 derajat. Yang tadi 90 derajat pun juga tambah 20 jadi 110 derajat. Nah, gitu ya. Jadi nanti ini bergeser ke kanan ya karena minus 20 derajat. Sehingga kalau digambarkan seperti ini. Satu puncak dan satu lembah. Nah, gitu ya. Ini adalah gambar setelah digeser ke kanan sejauh 20 derajat karena ada min 20 tadi dalam kurung gitu ya. Yang tadinya fungsi awal kita gambar 4 sin 3X, kita geser ke kanan sejauh 20 derajat. Nah,
terakhir ada D-nya 7 di sini. Nah, plus 7 ini buat nentuin naik turunnya si grafik totalnya itu ya. Jadi kalau plus 7 berarti dia akan naik ke atas gambarnya. Ini kan pas tumbuh X ya, simetris tumbuh X. Nanti akan naik ke atas sejauh 7 satuan. Berarti yang tadi puncaknya 4 nih, ya, di Y maksimum 4 akan nambah 7. Nambah 7 berarti menjadi nilainya itu 11. Gitu. Dan ini juga sama. Yang tadinya 0 nambah 7 jadi 7 gitu ya. Min 4 pun sama ini. Nambah 7 jadi 3 gitu ya. Plus 7 soalnya ya. Berarti kalau kita gambarkan yang baru gambarnya, ini kita hapus lagi gambarnya. Ya, ini kita hapus. Kita gambar lagi. Nah, nanti yang tadinya sudah kita tahu bergeser ke kanan sejauh 20 derajat gitu ya. Nambah 7. Berarti kalau digambar lagi, sini ya gambarnya lebih besar lagi. Nah, sampai sini kali ya. Nah, ini berarti tadi nambah 7 jadi 11 ya. Berarti di sini 11 misalkan ya. Terus tadi 0 nambah 7 jadi 7 gitu ya. Terus tadi minus 4 nambah 7 3. Nah, berarti nanti gambarnya seperti ini. Kalau X-nya tetap sama tadi ya. Sudah bergeser 20 derajat menjadi 20 mulainya ya. Startnya 20. Terus tadi titik puncaknya 30 jadi 50 karena bergeser ke kanan. Berarti 50,11 jadinya ya. Nah, berubah gitu. Terus saya 20 yang tadi 0 jadi 7 ya. Berarti startnya dari sini nanti. Nah, gitu. Karena nambah 7 ke atas gitu ya. Terus juga tadi periodik kan sampai 140 ya maksimal ya. Batas akhirnya terus di sini ada 110 sebagai nilai minimum, koma 3 ya karena nambah 7 Y-nya. Berarti titik ujungnya di sini minimumnya. Berarti nanti kalau digambar seperti ini. Nah, di op, tip, sampai situ gambarnya. Nah, ini naik kan di gambarnya ya. Jadi dia naik ke atas sejauh 7 satuan. Jadi puncak paling maksimum 11 karena nambah 4 nambah 7 sorry. Ini 4 tambah 7 11 dan minimumnya tadinya min 4 nambah 7 jadi 3 gitu. Ya, jadi seperti itu caranya semua. Ini jawabannya gitu ya. Yang diambil nih jawaban akhirnya ya. Nah, inilah fungsi dari Y sama dengan 4 sin 3 dalam kurung X min 20 derajat ditambah 7. Ya, baik. Itu untuk eh, soal yang diberikan nomor satu tentang sin gitu ya. Ini untuk menggambarkan nantinya kalian gambar gitu ya. Oke, nanti habis ini akan dicoba diberikan contoh yang cos dengan A-nya negatif. Ya. Selanjutnya contoh berikutnya misalkan gambarkan gitu ya. Y sama dengan min 5 misalkan ya. Min 5 cos 2x min 50 derajat. Jangan min, sorry, plus ya. Plus aja ya. Plus dikurang 3. Ya, kita akan gambarkan fungsi ini. Seperti tadi sama caranya gitu ya. Jadi kita pertama gambarkan dulu bentuk umumnya gitu ya. Bentuk umum dari Y sama dengan min 5 cos 2X aja. Sebelum digeser-geser gitu ya grafiknya. Nah, ini yang akan kita gambarkan terlebih dahulu. Y sama dengan min 5 cos 2X gitu ya. Di mana kita punya di sini ada periode ya yang rumusnya sama dengan sin 2 pi per B, B-nya 2 gitu ya. Berarti periodenya 180 derajat atau pi. Terus yang kedua amplitudonya itu adalah mutlak A, mutlak min 5 gitu ya. Nah, ini kenapa minus gitu ya?
Ini ada alasan kenapa minus A-nya gitu ya. A-nya minus nanti kita mulai gambarnya dari lembah dulu gitu ya. Lembah dulu baru puncak. Biasanya kan kalau misalkan positif tadi kan puncak dulu baru lembah. Sekarang dari lembah dulu ya kalau negatif. Terus selanjutnya ada titik maksimum dan minimum seperti tadi ya. Titik maksimum dulu yang kita cari. Nah, ini ada sedikit beda nantinya gitu ya. Jadi dia akan maksimum gitu ya nilainya. Akan maksimum justru ketika nih akan maksimum justru ketika nanti nilai costnya ya cost dari 2x-nya itu adalah min satu. Nah, kenapa sih yang diambil kok min satu yang maksimum bukan satu? Karena A-nya negatif. Jadi kalau A-nya negatif itu berlawanan nantinya ya. Yang tadinya kita tahu kalau cost maksimal itu satu, tapi karena A-nya negatif berarti dibalik. Jadinya yang maksimum itu min satu. Itu ya, bukan satu. Nanti satu itu akan jadi minimum malah ya, karena A-nya negatif. Nah, berarti di sini nantinya kita cari X-nya gitu ya. Seperti sama dengan sin caranya gitu ya. Cosnya min satu itu adalah cos 180 derajat, di X-nya 90. Nah, nilai maksimum kan sama rumusnya ya. Mutlak A tambah D, sini D-nya 0 ya. Nah, mutlak minimal kan 5 tadi ya, berarti 5 maksimumnya. Berarti dia akan maksimum ketika sudutnya 90 derajat, koma 5. Ya, dan dia nanti akan minimum gitu ya. Kalian cari titik minimumnya, nilai minimum, nilai minimum itu min mutlak A tambah D rumusnya ya. Berarti minus 5 dan akan minimum ketika costnya adalah justru satu ya, bukan min satu karena dia A-nya negatif tadi di awal. Nah, cos yang satu itu cos 0 ya. Cos 0 berarti nanti X-nya adalah 0 derajat. Ya, berarti minimumnya dia bernilai 0 derajat, min 5. Nah, nanti kalau digambar, dia mulainya dari bawah berarti. Ya, bukan dari atas karena negatif A-nya. Nah, ini gambar dulu fungsi umumnya, di mana periodenya sampai 140 derajat tadi ya, sudah di awal. 0 sampai 140 derajat, tengah-tengahnya 90 ya. Nah, ini kan 90 derajat. Ini kan tadi sebagai maksimum ya. Ya, 90 derajat, 5 titiknya ya. Nah, ini bagi maksimum. Minimumnya 0,-5 ya. 0,-5 misalkan di sini minimalnya. Nah, 0,5 di sini. Ya. Berarti kita mulai dari lembah dulu ya, semua ya. Dimulai dari lembah dulu, nanti gambarnya seperti ini. Kurang lebih. Sorry. Nanti gambarnya begini ya. Sebentar. Nah, gitu ya. Ya, coba gambar ulang. Oke. Op. Iya, ini sudah satu periode ya. Satu puncak dan satu lembah. Cuma satu lembahnya kan dia eh kebagi dua ya, setengah-setengah gitu ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi dia mulainya dari bawah. Kalau misalkan grafik cos A-nya negatif, bukan di atas ya, tapi di bawah. Nah, itu untuk nilai dari atau gambar dari grafik fungsi Y sama dengan minimal cos 2x. Nah, di sini seperti biasa tadi kita keluarkan dulu duanya di sini biar kita tahu nanti bergesernya berapa.
Nah, dia akan geser kiri karena dia positif. Kalau positif, dia nanti gesernya ke kiri sejauh alfa. Gesernya ke kiri sejauh alfa. Gesernya sejauh 25 derajat. Berarti yang tadi titiknya 0 dikurang 25 aja ya. Jadi min 25, terus nanti 90 kurang 25 jadi 65 ya. Dan seterusnya. Nanti kita hapus lagi gambarnya, kita bikin ulang. Karena kita akan menggeser grafiknya ke kiri gitu ya, sejauh 5 derajat. Kurang lebih seperti ini nanti gambarnya. Diodenya pun juga nggak jadi nggak ini ya ujungnya ya. Bukan 150 ya, tinggal kurang 25 aja. Berarti kalau kurang 25 jadi 155 ya paling ujungnya. Terus tadi ini 90 kurang 25 65 ya jadinya. Ini minus 25. Iya. Minimumnya tadi min 5 ya. 65,5 gitu ya. Iya. Di gambarnya seperti ini. Ish. Ya, ini gambar setelah digeser ya. Digeser ke kiri sejauh 25 derajat. Jadi startnya dari min 25,5 ya, karena bergeser ke kiri sejauh min 25 derajat. Nah, begitu untuk gambar dari contoh Y sama dengan min 5 cos 2X tambah 50. Atau 2 dalam kurung X tambah 25. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini ada D yang nilainya min 3 menandakan bahwa grafika akan ke bawah ke arah sumbu yang negatif sejauh 3 satuan. Berarti yang tadinya puncaknya 5 berkurang 3 jadi 2, lalu min 5 minimum berkurang 3 lagi jadi min 8. Ya, nanti kalau digambar lagi, kita gambar ulang lagi. Ini kita hapus. Kita gambar ulang lagi. Ya, nanti gambarnya seperti ini. Berarti tadi ya awalnya min 5 jadi nambah kurang 3 min 8 ya berarti ya. Jadi min 8, terus ini min 25 tetap ya, bergeser ke kiri. Berarti min 25, min 8 titik minimumnya. Dan di sini 65 derajat sama tadi awalnya 5 ya. 5 kurang 3, 2. Jadinya ini sebagai titik maksimum. Dan paling ujung karena satu periodenya 180, tadi kurangin 25 lagi karena geser kiri. Digeser kiri berarti jadi 165 paling ujung. Ya. Nah, ini adalah satu periodenya tetap sama ya, 180 derajat, cuman geser aja dia ke kiri sejauh 25 derajat. Sorry, 155 maksudnya ya. 155 derajat, bukan 165, tapi 155 ya. 155. Nah, ini gambarnya kita lihat. Iya. Iya. 155 derajat, min 8. Ini sebagai titik ujung akhirnya untuk satu lembah dan puncak. Ya, ini jawabannya untuk nomor 2 dari fungsi cos ya contohnya. Inilah gambarnya ya. Jadi nanti kalian cobanya 3 gambar gitu ya.
buat mastiin nanti supaya nggak bingung kira-kira fungsi awalnya seperti apa sebelum nantinya kita geser kiri kanan tergantung nanti plus min yang ada dalam kurung. Kalau plus berarti ke kiri dan nanti plus D-nya buat tentuin Y atas apa Y bawah dia nanti gambarnya. Nah, kalau ini kan minus ya, berarti berkurang 3, yang tadi puncaknya itu bernilai 5, di pembahasan 5 tinggal kurang 3 aja. Gitu ya. Tinggal kurang 3 jadi 2. Lalu yang tadinya minus 5 berkurang 3 lagi jadi minus 8. Ya itulah teknik pengerjaan untuk fungsi cos. Nah setelah ini akan coba dijelaskan fungsi tan ya. Fungsi tan ini dihapus dulu ya. Karena sudah dapat jawabannya tadi gambarnya. Kalau fungsi tan itu kan gambarnya kalau nggak gini. Nah, kalau begini itu dia artinya nilai A-nya positif. Kalau ini A-nya negatif. Gitu ya. Kalau ini A-nya positif, ini A-nya negatif. Nah, kalau misalkan kita ambil contohnya negatif, ya. Contoh misalkan gambarlah fungsi Y sama dengan 2 min 2 ya, minus 2 tangen 2 dalam kurung X dikurang 10 derajat misalkan ya. Nah, berarti kan ini bergeser ke kanan ya, karena minus, lalu tambah lagi sama 2 misalkan ya. Nah, berarti di sini kan kita juga tetap harus coba periodenya dulu ya. Periode tan itu kan rumusnya adalah pi per B. Berarti 180 derajat dibagi 2 itu 90 derajat untuk satu periode tan gitu ya. Nah, kalau kita gambar fungsi umumnya dulu ya, kita coba gambarkan dulu fungsi yang biasa yang bentuk umumnya adalah Y sama dengan min 2 tangen 2X, belum pakai pergeseran gitu ya, belum. Nah, ini nanti untuk mencoba mencari titik lainnya, karena dia nggak ada maksimum minimum, kita coba atur-atur aja bebas ya titiknya. Misalkan kita mau nyoba X-nya 0 derajat, misalkan ya. Jadi kalau X-nya 0 kan nanti nilai Y-nya kan adalah min 2 tan 0 kan 0 ya nanti ya. Dimasukkan ke sini ya, disubstitusi X-nya 0. Terus kalau X-nya misalkan 22,5 derajat. Ini kan bebas ya, bebas bisa nyoba apa aja ya. Itu kan nanti Y-nya jadi 2 kali 2 setengah itu kan 45. Dan 45 itu kan 1 kali min 2 min 2. Gitu. Nah, dan seterusnya tinggal dicoba nantinya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, pasti gambar. Ya. Oh ya, jangan lupa. Satu lagi yang penting buat kalian adalah mengenai nilai tan yang tidak terdefinisi ya. Nah, dia tidak akan terdefinisi kalau X-nya 45 di sini. Nah, berarti Y nanti nilai dia tuh nggak ada ininya, Y-nya ya. Karena kan 2 kali 45 90, tan 90 itu kan tak definisi gitu ya. Jadi dia tidak melewati garis, nanti diberikan tanda garis putus-putus di 45 itu gitu ya. Nah, karena kan dia kan satu periode kan 90 derajat ya untuk fungsi tan. Nah, tinggal kita gambar nanti di sini gitu ya, gambar seperti apa ilustrasinya untuk fungsi tan gitu ya. Nah, sekarang kita gambarkan tadi 45 tidak ada, berarti kita bikin suatu garis putus kalau dia itu tidak ada nilainya ya. Ketika X 45, tadi kalau 22 setengah kan dia nilainya min 2 ya. Nah, karena A-nya negatif gitu ya. Karena dia A-nya negatif, nanti digambarnya ke sini dia arahnya ya. Nah, gini gitu ya, sebentar. Ya, dia akan melalui ini ya, melalui nol gitu. Nah, gitu ya. Terus ini pun juga sama ntar. Satu lagi pun sama juga yang 90. Nanti dia juga akan melalui 90-nya gitu ya. Karena kan dia dihitungnya satu periode 90 gitu ya. Nah, gini. Dia gambarnya miring ke sini. Nah, gitu.
miring ke kiri gitu ya, gambar tan. Nah, ini seperti ini gambar bentuk min 2 tangen 2x gitu. Ya, bentuknya. Nah, kalau misalkan langkah berikutnya, ini kan ada min 10 ya. Berarti kan bergeser 10 derajat ke kiri. Berarti tinggal kurang 10 aja. Yang tadinya 90 kita kurangin 10 jadi 80 gitu ya. 45 kita kurangin 10. Sorry, kanan ya, sorry. Maksudnya geser kanan karena minus. Berarti 90 jadi 100 nambah 10 gesernya. Terus 22,5 nambah 10 32,5. 45 nambah 10 jadi 55. 0 nambah 10 jadi 10 nanti ya kayak gitu. Nah, tinggal geser aja ke kanan gitu ya sejauh 10 derajat. Nah, kalau plus 2 ini dia nanti tadi ya. Berarti nanti titiknya ini misalkan min 2 naik ke atas jadi nambah 2 jadi pas 0 gitu ya. Terus berarti kalau digambar nanti biar enak kita coba di aplikasi. Coba ini di stop dulu. Kita coba buka. Ya, kalau misalkan dia A-nya minus ya, tadi yang sudah disampaikan ya. Kalau A-nya minus, misalkan min 2 dia gambarnya lebih condong ke kiri gitu ya arahnya. Seperti ini gambarnya gitu ya. Condong ke kiri. Kalau misalkan kita ganti min 2 jadi plus kan dia begini ya gambarnya ya, ke kanan. Condong kanan kalau tangan yang plus, kalau minus ke kiri. Nah, terus tadi satu periodenya kan sudah dilihat ya. Tadi kalau kita di sini kita lihat geser 10 derajat ya. Nah, ini sudah terlihat tadi titik awalnya yang udah kita coba tadi mulai dari ketika X-nya 22,5 gitu ya, koma-komaan gitu ya. Atau tadi kita coba misalkan X-nya 45 itu kan jadi tidak definisi ya. Jadi kan 45 itu kan geser 10 ke kanan gitu ya. Nah ini kita lihat ini memang hasilnya angkanya nggak bagus ya kalau digambar. Nah ini ya. Tadi dia digeser gitu ya ke arah kanan sejauh 10 derajat gitu. Nah, ini kan kalau dia C30 ya. Nah, ini kalau tadi kita ambil ke fungsi awal gitu ya. Kita bikin fungsi min 2 tangen 2x biasa ya. Sebelum ada pergeseran kan seperti ini gambarnya ya, yang warna biru. Nah, ini yang warna biru dari 0 sampai 90 gitu. Jadi satu periodenya gitu ya. Cuman di sini karena ada pergeseran sejauh 10 derajat ya, maka gambarnya jadi seperti warna hijau. Nah, oke, sebentar ini ada pergeseran ke sini. Nah ini ya tadi. Iya. Jadi berubah ya nilainya. Geseran dari grafiknya tadi gitu ya. Setelah digeser sejauh 10 derajat ke kanan. Nah, yang diambil gambar hijau gitu ya. Tapi kalau tan di sini nantinya ini kan hanya latihan aja sifatnya ya, jadi boleh pakai aplikasi gitu ya. Karena memang dia nggak ada nilai maksimum minimum gitu ya. Hanya periode saja yang diberitahukan. Jadi memang supaya membantu lebih bagus gambarnya, maka digambarlah seperti ini ya. Jadi awal kan yes sama dengan min 2 tan 2x kan posisinya kan satu periode ini ya. Dari 0 sampai 90. Nah, karena dia ada lagi pergeseran sejauh 10 derajat, berarti kan mengaruh lagi gitu ya. Berpengaruh kembali ke selanjutnya gitu ya. Ini dia geser ke kanan sejauh 10 derajat. Kalau kita ganti jadi pos juga dia akan berubah lagi gambarnya ya. Nah, seperti ini gambarnya. Yang tadinya 0 derajat itu kan kalau X-nya 0 ya. Berarti kan kalau ini supaya dia nilainya 0 kan berarti X-nya mesti 10 derajat ya. Berarti ya. Nah, berarti kita ambil X-nya 10 derajat supaya dia nilainya 0. Tadi ya, kalau kita misalkan belum ada pergeseran nambah 2, maka gambar seperti ini semua ya. Nah ini. Ya ini tan ya semua ya sekali lagi. Ini adalah grafik fungsi tan
gitu ya. Kalau kalian ingin nantinya mencoba dengan aplikasi khusus PAN aja gitu ya. Oke, tapi intinya sama caranya dengan tadi gitu ya. Kalian buat dulu gambar umum min 2 tan 2x sebelum nanti digeser-geser ke kanan sejauh 10 derajat dan ke atas nambah 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, itu untuk tangan semuanya ya. Cara menggambarkannya. Ya. Nah, akhirnya akan dicoba jelaskan mengenai satu contoh dari gambar ke fungsi dari grafik sinus ya. Ingat kalau misalkan grafik sinus itu kan berarti kalau dia A-nya positif, berarti kan dia mulainya dari atas ya, dari puncak dulu, sorry, maksudnya baru lembah. Tapi kalau A-nya minus, dia dari lembah dulu baru puncak. Nah, ini dari lembah dulu nih. Jadi patokan kita di sini pertama adalah titik yang ini. Ini adalah titik awalnya gitu ya dari satu lembah dan puncak di mana di sini adalah pi per 6,0 titik awalnya gitu ya. Berarti udah kelihatan jelas gitu ya bahwa pi per 6 itu kan 30 derajat artinya ya. Berarti dia dari nol dia akan bergeser ke sini. Nah, yang merah ini geser ke kiri ke kanan sejauh 30 derajat. Berarti alfanya 30 ya. Berarti gesernya itu dia 30 derajat ke kanan karena fungsi awal itu kan pasti dari nol mulainya ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada periode yang kita cari seperti biasa ya. Periode itu rumusnya adalah 2 pi per B. Kita di sini nyari B-nya. Nah, di sini udah terlihat bahwa dari pi per 6 gitu ya sampai 7 pi per 6 itu kalau kita selisihkan jaraknya adalah pi ya. 7 pi per 6 kalau kita kurangi dengan pi per 6 itu selisihnya adalah pi. Berarti periodenya itu aslinya di sini adalah 180 derajat saja gitu ya. Nah, berarti nanti B-nya ketahuan nilainya itu adalah 2 B-nya gitu ya. Karena satu periodenya itu 180 derajat di sini digambar gitu ya. Berarti B-nya 2. Lalu untuk eh, amplitudonya ya. Amplitudo itu kan A simbolnya ya. Nah, ini rumusnya yaitu rumus dari amplitudo adalah nilai maksimum. Di sini nilai maksimumnya adalah 3. Kita lihat yang merah dulu ya. Kita lihat yang merah dulu. Karena nanti dari merah kita bisa menyimpulkan yang biru gitu ya. A-nya itu kan nanti rumusnya nilai maksimum 3 dikurang nilai minimumnya yaitu minus 3 yang merah ini ya. Minus 3 dibagi 2 maka amplitudonya adalah 3. Namun karena di sini mulainya dari bawah ya karena dari bawah startnya dia gambar lembahnya bukan puncak dulu. Karena dari bawah maka nanti nilai A-nya adalah minus 3 tuh ya. Asalnya dari bawah gitu ya. Kalau di atas baru positif 3. Nah, tadi pergeserannya udah ketahuan 30 derajat. Dan ini nantinya kita lihat sudah terlihat juga bahwa grafik merah ke biru dia naik 2 ya. Dari 3 ke 5 nih ya, jelas sekali. Di sini nilainya naik 2 plus 2 berarti nanti nilai D-nya 2. Ini pun sama minimumnya juga naik 2 plus 2 jadi min 1 untuk yang warna biru ya. Karena kita yang lihat ada warna birunya gitu. Berarti D-nya 2 gitu ya, naik 2. Sehingga kita bisa langsung menyimpulkan grafik scene-nya apa yang dari yang warna biru ini. Berarti grafiknya itu adalah fx sama dengan minus 3 sin. Ya, di mana tadi nilai B-nya 2, berarti 2 dalam kurung X min pergeseran ke kanannya, karena kanan minus gitu ya, sejauh pi per 6 atau 30 derajat, ditambah dengan 2 tadi D-nya. Nah, ini jawabannya. Ini lebih cepat kalau gambar ya, jadi nggak agak sedikit lebih pendek caranya dengan tadi yang dari fungsi gambar ya, karena di sini kita hanya menganalisa periodenya berapa dari lembah bawah tadi ya sampai puncak satu gelombangnya berapa, amplitudonya berapa, terus minus amplitudonya kalau dari bawah mulainya, terus tadi pergeserannya juga sama gitu ya, karena kan kalau fungsi umum awal kan dari nol mulainya ya. Nah, dia di sini startnya dari 30, berarti digeser ke kanan sejauh 30 derajat ke kanan gitu ya, dan nambah 2 ke atas. Karena kita melihatnya yang warna biru di akhir-akhir nanti. Ya, dia merah naik ke atas sejauh 2 satuan menjadi gambar yang warna biru. Berarti jawabannya min 3 sin 2 kali X min 30 derajat tambah 2. Ya, mungkin itu dulu pembahasan mengenai cara gambar grafik baik fungsi ke gambar maupun gambar ke fungsi.
Mohon maaf apabila banyak kurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.